Oke, Jeff. baik. Terima Ya, kasih. Terima kasih, Max. Max di belakang saya. Selamat malam, Ibu Bapak, Suster. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kita masuk dalam bulan Februari. Hari ini tepat tanggal 1, bulan yang penuh cinta. Sehingga kita diharapkan akan selalu dapat mencintai dan dicintai Tuhan pastinya. Nah, malam hari ini Ibu Bapak, materinya cukup padat. Kita akan bedah kitab Ezra, pemurnian bangsa Israel. Jadi, kalau bulan lalu kita sudah belajar mengenai kitab Ratapan, dan bulan ini kita akan fokus pada kitab Ezra. Lagi-lagi seperti kitab Ratapan, kitab Ezra itu juga merupakan kitab yang jarang dibahas. Maka malam hari ini Ibu Bapak siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, karena memang kita akan bolak-balik Alkitab kita. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu. Di bagian akhir nanti kita akan buka ruang diskusi dan tanya jawab. Oke ya, kita akan mulai. Semoga kelihatan. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Kelihatan ya? Utan. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mulai dari perkawinan campur. Ya, karena keadaan bangsa Israel setelah pembuangan dari Babel itu ternyata banyak perkawinan campur, yaitu perkawinan orang-orang Yahudi dengan orang-orang dari bangsa asing. Maka sebelum masuk dalam kitab Ezra, ada baiknya kita belajar mengenai perkawinan campur menurut hukum perjanjian lama. Nah, Ibu Bapak, bagi bangsa Israel, perkawinan campur dengan orang yang bukan Israel itu sama artinya kawin beda kepercayaan atau beda agama. Ya, jadi kalau misalkan bukan orang Israel itu sama dengan beda agama atau beda kepercayaan. Oleh karena itu, perkawinan campur membahayakan iman kepercayaan bangsa Israel kepada Yahweh. Jadi perkawinan campur itu didefinisikan sebagai perkawinan yang bisa membahayakan iman akan Yahweh. Ya, sebab kenapa? Sebab bangsa Israel menyembah Yahweh. Ingat, YHWH itu sebenarnya dibacanya Adonai. Ya, Adonai. Orang Israel pantang menyebut nama Yahweh. Jadi kalau YHWH, mereka bacanya Adonai. Jadi bangsa Israel itu menyembah Yahweh, satu-satunya Allah bagi mereka. Istilah ini dikenal dengan monoteisme. Kita tahu ya, monoteisme. Nah, pada zaman itu, populasi bangsa Israel itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ya, dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya itu tentu menyembah banyak Allah dalam rupa dewa dan dewi, atau biasa dikenal dengan nama politeisme. Jadi saat itu bangsa Israel merupakan bangsa kecil yang menyembah satu Allah, Yahweh, dan dia dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewi atau politeisme. Maka perkawinan campur itu membahayakan karena bisa mengikis iman kepercayaan mereka akan Yahweh. Atas dasar inilah maka muncul ya ini ya, muncul larangan kawin campur. Ya, dalam situasi demikian hampir bisa dipastikan bahwa Yahweisme akan luntur jika perkawinan campur diizinkan. Sehingga orang Israel dilarang kawin campur dengan bangsa lain. Silakan dicatat ayat-ayatnya. Jadi ada 5 kitab yang berisi larangan kawin campur. Jadi nanti kalau ibu bapak ditanya, Israel itu boleh nggak kawin campur?
Nah, jawabannya tidak boleh. Mana ayatnya? Nah, silakan dicatat Keluaran, Ulangan, Maleaki, Ezra, dan Nehemia. Nanti satu persatu kita akan bahas. Namun, tampaknya demi tujuan dan karena alasan tertentu, kawin campur antar bangsa itu no problem. Nah, jadi Ibu Bapak lihat di sini, karena ada tujuan dan alasan tertentu, maka kawin campur antar bangsa itu no problem atau enggak masalah. Dan ingat Ibu Bapak, hukum kawin campur itu baru ada setelah Musa. Ya, Musa juga melakukan kawin campur dengan Zipora. Ya, Zipora itu merupakan orang Midian, bukan orang Israel. Maka Musa juga melakukan kawin campur. Namun larangan kawin campur ini baru ada setelah Musa. Ya, demi mendapatkan anak sebagai ahli waris keluarga, Sarah, istri Abraham yang belum beranak, memberikan hamba perempuannya Hagar, orang Mesir itu kepada Abraham untuk melahirkan anak baginya. Jadi untuk alasan keturunan, maka saat itu perkawinan campur diperbolehkan. Contohnya siapa? Contohnya Abraham dengan Hagar. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, ini boleh nih. Kok Abraham boleh mengawini Hagar? Nah, karena ada alasan dan kondisi tertentu. Lalu yang berikutnya, demi menjaga agar bangsa Israel tidak terjerumus dalam kejahatan perang, yaitu perlakuan biadab terhadap perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang, maka kawin campur no problem. Nah, ini kondisi yang kedua. Ya, kalau ada perempuan-perempuan Israel yang saat itu merupakan korban dari kejahatan perang, maka untuk menghindari perlakuan yang biadab, pelecehan seksual, maka kawin campur diizinkan atau diperbolehkan. Silakan buka sekarang Ulangan 21 ayat 10 sampai dengan 14. Satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Ulangan 21 ayat 10 sampai dengan 14. Silakan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia sebagai istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Nah, terima kasih Bu Hartini. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini kondisi yang kedua. Ya, jadi ada beberapa kondisi yang memperbolehkan kawin campur. Tapi secara hukum perkawinan campur itu dilarang. Oke, berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Nah, ini. Oh, kok ke sini? Oke. 'Oke, 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 '
Oke, sekarang Ibu Bapak kita lihat satu persatu ayat-ayat yang melarang perkawinan campur. Silakan buka Keluaran 34, Keluaran 34 ayat 15 dan 16. Silakan dicatat Ibu Bapak. Ini penting sekali karena kita akan masuk ke dalam kitab Ezra karena tema besar kitab Ezra itu adalah pemurnian bangsa Israel dari perkawinan campur. Keluaran 34 ayat 15 sampai dengan 16. Silahkan satu orang volunteer. Keluaran 34 ayat 15 sampai 16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Oke, jadi Ibu Bapak tolong dicatat Keluaran 34 ayat 15 dan 6 barusan itu melarang orang Israel untuk melakukan kawin campur. Kenapa? Agar bangsa Israel tidak terpengaruh dan jatuh pada penyembahan berhala sebagaimana dilakukan oleh bangsa Kanaan. Maka tadi kita baca di sana, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka. Nah ini ya, akan berzina dengan mengikuti Allah mereka. Maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jadi kenapa? Karena ditakutkan, dikhawatirkan nanti keturunan orang-orang Israel akan masuk dan jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, maka perkawinan campur itu dilarang. Ya, yang kedua, mari kita buka Ulangan 7, Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Silakan. Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Oke, terima kasih Ibu. Memunahkan ya, bukan memusnahkan ya. Kalau memusnahkan itu musnah kata dasarnya, kalau memunahkan itu punah kata dasarnya. Nah, terima kasih Ibu. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi ingat, perkawinan campur itu dilarang karena mendatangkan murka Tuhan dan pemunahan bangsa Israel. Ingat, ya, jadi perkawinan campur itu sangat dilarang karena mendatangkan murka Tuhan dan pemunahan bangsa Israel. Nah, sekarang kita buka Maleakhi 2. Kitab Maleakhi ini merupakan kitab terakhir dari bilangan 12 kitab nabi kecil. Ya, kita buka Maleakhi bab 2 ayat 10 sampai dengan 11. Silakan. Silakan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?
Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Nah, terima kasih Bu Hartini. Jelas ya? Jadi Maleakhi 2 ayat 10 sampai dengan 11 ini berisi bahwa jangan sampai melakukan perkawinan campur dan memberikan contoh yaitu Yehuda yang telah dikatakan menajiskan tempat kudus. Nah, ini ya yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi perkawinan campur itu dilarang karena menajiskan perjanjian dengan Allah. Nah, ya, menajiskan perjanjian dengan Allah. Oke. Berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam Ezra bab 9, ya. Nanti kita akan masuk satu persatu bagaimana kitab Ezra benar-benar menyadarkan bahwa perkawinan campur itu jangan dianggap remeh. Oke. Intinya bahwa Ezra itu merupakan seorang imam sekaligus seorang pemimpin ibu bapak. Ingat, bangsa Israel itu saat itu dibuang ke Babel. Ya, tentu ibu bapak masih ingat pelajaran kita bulan lalu ya. Tahun 587 sebelum Masehi, bangsa Israel dibuang ke Babel yang sekarang merupakan bagian daerah Irak. Ya, bukan Bangka Belitung, ya Irak. Nah, kemudian orang-orang ini yang dibuang ke Babel tahun 538 karena kerajaan Babel telah dikalahkan oleh kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Kores, maka orang-orang Israel ini diizinkan untuk pulang ke Yerusalem. Ingat ya, tahun 538. Tapi saat itu tahun 538 pemimpinnya bukanlah Ezra, melainkan Zerubabel. Nah, pada tahun 458 sebelum Masehi barulah yang kedua ya pemulangan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Nah, disinilah Ezra yang memimpin. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, jadi ada tahap pertama tahun 538 di bawah pimpinan Zerubabel. Lalu tahap yang kedua tahun 458 sebelum Masehi di bawah pimpinan Imam Ezra. Oke. Nah, saya tulis di sana. Tahun 458 sebelum Masehi, Ezra memimpin pemulangan orang-orang Yehuda tahap kedua. Ya, dicatat ulangan agama keluar nih. Nanti ujian KPKS keluar ya. Ya. Jadi Ezra memimpin pemulangan orang-orang Yehuda tahap kedua. Ya. Dan kembali ke Yerusalem, perhatikan, dengan misi, jadi ada misinya nih, pemulihan dan penegakan kembali kepercayaan monoteis Yahweisme. Ini misi dari Ezra. Karena pada saat di Babel, kita tahu Babel menyembah dewa-dewi. Sehingga pada saat dipulangkan ke Yerusalem, Ezra memiliki misi agar orang-orang Israel pasca pembuangan ini dapat kembali pulih, tidak hanya fisik, mental, yang terpenting juga adalah spiritual mereka. Maka monoteisme, Yahweisme harus ditegakkan kembali. Ya, maka misi itu juga diperkuat dengan kuasa dari pemerintahan Persia. Jadi Ibu Bapak coba kita buka sekarang kitab Ezra.
Ezra bab 1. Ketemu? Ezra bab 1 ayat 1. Silakan. Ezra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Oke. Thank you ya, Kak Yunita. Pada tahun pertama zaman Kores, perhatikan, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan. Jadi Allah menggunakan Raja Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Perhatikan. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Perhatikan, Tuhannya huruf kapital semua. Ini merupakan terjemahan YHWH. Jadi Allah Israel. Raja Persia percaya kepada Allah Israel. Dan dia percaya bahwa seluruh kerajaannya yang sudah ia taklukkan itu karena pemberian Allah Israel. Allah semesta langit, perhatikan, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi bait Allah yang sudah hancur itu, maka Allah ingin mendirikannya lagi melalui perintah Raja Kores, Raja Persia. Nah, sekarang coba Ibu Bapak buka Yeremia 25 ayat 11. Yeremia 25 ayat 11. Silakan. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nah, 70 tahun lamanya. Kemudian sekarang buka Yesaya 44 ayat 8. Silakan satu orang volunteer. Yesaya 44 ayat 8. Yesaya 44 ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jadi ingat Ibu Bapak bahwa Allah Yahweh memerintahkan Kores untuk memulangkan bangsa Israel ke Yerusalem dan mendirikan bait Allah. Dan Yesaya 44 ayat 8, sorry bukan ayat 8, ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores. Coba perhatikan. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi sudah ada nubuat tentang Kores yang dilakukan oleh Nabi Diotero Yesaya. Ingat Ibu Bapak, bukan Nabi Yesaya, tetapi Nabi
Deutero Yesaya. Ya, saya pernah jelaskan, kitab Yesaya itu dibagi menjadi 3 bagian karena ada 3 penulis di sana. Yang pertama Proto Yesaya, yang dipercaya Yesaya yang menulisnya, yaitu Yesaya bab 1 sampai dengan bab 39. Lalu Yesaya bab 40 sampai dengan bab 55 yang menulisnya adalah disebut Deutero Yesaya. Lalu yang berikutnya Yesaya 56 sampai dengan 66 disebut dengan Tirto Yesaya. Nama nabinya tidak diketahui, tapi disebut Nabi Deutero Yesaya. Ya, nah Nabi Deutero Yesaya ini berkarya pada saat di pembuangan Babel. Dia bernubuat bahwa akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Perhatikan. Jadi nubuat tentang Kores sudah diucapkan oleh Nabi Deutero Yesaya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, jadi kayak gini Ibu Bapak ya, kita belajar memahami kitab suci sehingga ada benang merahnya. Ya, ternyata Raja Kores itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Deutero Yesaya pada saat di pembuangan Babel. Ya, maka pada saat tahun 538 Raja Kores yang sudah dinubuatkan itu berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Maka tadi barusan kita baca Ezra bab 1 ayat 1 dan 2, Kores mengatakan bahwa aku telah diperintahkan oleh Yahweh untuk memulangkan bangsanya dan mendirikan baitnya. Jelas ya Ibu Bapak ya, sampai sini ya. Oke, jadi Raja Kores memegang peranan yang penting dalam pemulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Maka demi misi pemulihan yang tadi ya, agar monoteis Yahweisme ini tetap tegak, tetap berdiri, maka Ezra itu diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati sekalipun bagi orang-orang Yahudi yang membangkang. Coba buka Ezra 7 ayat 26. Bayangkan Ibu Bapak, ya, demi misi pemurnian, pemulihan bangsa Israel, maka Ezra diberikan kuasa. Kalau ada yang membangkang, maka dia punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Silakan. Silakan. Ezra 7 ayat 26. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Nah, terima kasih Bu Hartini. Jadi Ezra 7 ayat 26 ingin mengatakan bahwa Ezra itu diberikan kuasa. Kalau ada orang yang melanggar hukum Allah, maka mereka bisa dihukum dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan. Dan salah satunya hukum Allah itu apa? Yaitu perkawinan campur. Tadi ada di dalam Keluaran, di dalam Ulangan, di dalam Nehemia, dan di dalam Maleaki. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi hukum Allah itu sudah ada. Kalau ada yang melanggar, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Dan Ezra punya hak untuk itu.
Oke, sekarang kita baca Ezra bab 9 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan. Esra 9 ayat 1 sampai 4. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi barusan kita lihat di sana ternyata orang-orang Israel, baik awam, para imam, orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri. Siapa yang dimaksud penduduk negeri? Penduduk negeri adalah orang-orang yang masih bertahan atau dibiarkan bertahan di Yerusalem saat terjadinya pembuangan ke Babel. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, maka pada saat Ezra pulang ke Yerusalem, dia melihat, loh, kok seperti ini? Para imamnya kok tidak setia? Orang-orang Lewi kok tidak setia? Orang-orang awam kok tidak setia? Ingat, pembuangan itu kan ada, bukan pembuangan, pemulangan. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Ingat ya, tahap pertama tahun 538 yang dilakukan di bawah pimpinan Zerubabel. Jadi pada saat mereka pulang ke Yerusalem, ternyata mereka ini kebanyakan melakukan perkawinan campur. Maka pada saat Ezra memimpin pemulangan tahap kedua, tahun berapa tadi? Ayo, tahun berapa? 458. Ya, 458 sebelum Masehi, Ezra kaget. Loh. Kok malah terjadi begitu banyak perkawinan campur dari para imam, orang-orang Lewi, kalangan atas, orang-orang awam. Makanya dikatakan apa? Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga, perhatikan, bercampurlah benih yang kudus. Dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Maka Ezra benar-benar merasa sedih. Karena bagi Ezra, perkawinan campur itu akan mengancam identitas dan jati diri bangsa Yahudi yang jumlahnya saat itu masih kecil dan kekuatan politiknya juga masih lemah. Maka istri dari bangsa-bangsa lain itu akan melemahkan iman orang-orang Israel dengan Allah-Allah mereka. Buktinya siapa? Buktinya Raja Salomo. Betul kan? Padahal pada saat ia dipilih menjadi raja pertama kali, dia berdoa.
Yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi karena dia memperistri, mengawini putri dari bangsa asing, bangsa lain, dan kita tahu kisah hidupnya. Bagaimana Salomo mati. Dia mati di dalam dosa penyembahan berhala. Tuh, raja yang paling berhikmat di dunia, raja yang paling bijaksana pun bisa jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan kita tahu dampaknya. Setelah itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Karena siapa? Karena Salomo. Nah, ya. Maka Ibu Bapak perhatikan. Hati-hati dengan perkawinan campur. Itu pesan dari kitab Ezra. Ya, karena kalau tidak, maka bangsa Israel akan hancur. Identitasnya akan hancur. Ya. Nehemia sudah berjuang untuk melawan penyelewengan itu. Jadi Nehemia sudah berjuang. Nanti silakan baca Nehemia 13 ayat 23 sampai dengan 28. Tetapi tidak berhasil. Sehingga Ezra menuntut perceraian dan perpisahan tanpa kompromi dari segala unsur asing, meskipun istri dan anak-anak mereka termasuk orang-orang baik. Segala unsur asing harus disingkirkan dan dibuang jauh-jauh karena dipandang sebagai penyebab penyelewengan-penyelewengan dalam bangsa Yahudi sejak masa kepemimpinan Yosua hingga akhir masa raja-raja dan pembuangan ke Babel. Jadi Ibu Bapak, Nehemia tidak berhasil dalam memberantas perkawinan campur. Maka Ezra bertindak. Apa yang ia lakukan? Ia meminta agar orang-orang Israel langsung menyuruh istri dan anak-anaknya pergi meninggalkan tanah Yerusalem. Nggak peduli bahwa anak istrinya orang baik. Tidak peduli. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Ezra tegas, keras. Dia tidak mau Yerusalem menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang meninggalkan identitasnya monoteisme, Yahweisme, menyembah Allah Yahweh satu-satunya. Ya, dia berkaca Nehemia sudah tidak berhasil, maka ia harus tegas, yaitu dengan mengusir semua istri-istri dari bangsa asing. Semuanya. Ya, termasuk anak-anaknya. Kenapa kok anak-anaknya juga jadi korban? Ingat tadi, benih yang kudus telah bercampur. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka kenapa sampai sekarang orang Samaria itu dipandang orang kafir? Karena telah terjadi kawin campur. Benih yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Maka untuk pemurnian bangsa Israel, Ezra harus bertindak tegas. Dia mau seluruhnya bangsa asing diusir keluar tanah Yerusalem. Kejam tampaknya. Tapi mau tidak mau. Karena kalau tidak, maka yang terjadi lebih mengerikan. Kemungkinan bangsa Israel akan mengalami pembuangan lagi. Maka daripada itu semua terjadi lagi, Ezra sebagai pemimpin saat itu memutuskan bangsa-bangsa asing, istri-istri asing, anak-anaknya, semuanya harus pergi dari tanah Yerusalem. Nah, ya. Jadi Ibu Bapak perhatikan betapa pentingnya kekudusan. Silakan dicatat. Istilah penduduk negeri merupakan sebutan orang-orang Yehuda
yang tidak ikut dibuang ke Babel. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Penduduk negeri inilah yang akhirnya menguasai tanah di Yerusalem yang ditinggalkan oleh orang-orang buangan. Di samping penduduk negeri, orang-orang Samaria dari kerajaan utara juga masuk dan menguasai sebagian tanah di Yerusalem. Ingat, orang-orang Samaria sudah kawin campur juga saat itu. Maka pada saat mereka masuk ke Yerusalem, mereka menyembah allah-allah lain. Jadi Yerusalem itu penuh dengan bangsa-bangsa asing yang menyembah allah-allah lain. Maka Ezra melihat semua itu sangat sedih. Bahkan dikatakan tadi apa? Ayat yang ketiga, bab 9. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Jadi Ezra benar-benar merasakan kesedihan, mengoyakkan pakaian, mencabut rambut dan janggut, itu ada maknanya. Nanti saya akan jelaskan apa maknanya. Nah, ketika orang-orang buangan itu pulang ke Yerusalem, penduduk negeri itu tidak mau begitu saja menyerahkan tanah yang sudah mereka olah dan kuasai. Ini persis seperti pedagang kaki lima mengambil hak pejalan kaki di trotoar, lalu dibersihkan oleh Satpol PP, nggak terima, nggak mau, langsung melawan. Padahal jelas-jelas itu bukan tanah mereka. Nah, itu gambarannya Ibu Bapak. Ya, jadi orang-orang penduduk negeri ini tidak mau memulangkan tanah mereka. Padahal kan mereka pendatang. Mereka bukan pemilik tanah itu. Hanya karena bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka mengolah tanah itu. Tetapi kan itu semua bukan milik mereka. Nah, pada saat mereka pulang dari Babel, mereka minta, loh ini kan tanahku. Nah, orang-orang penduduk negeri bilang, nggak mau saya. Selama ini kami yang mengelola, kami yang mengurus tanah ini. Nah, coba kita buka Yehezkiel 11 ayat 15. Satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Yehezkiel 11 ayat 15. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Nah, dia bilang kayak gitu. Atau mereka bilang seperti itu. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami, tanah ini diberikan menjadi milik. Jadi mereka merasa bahwa tanah ini merupakan milik mereka. Karena bangsa Israel telah jauh dari Tuhan, dibuang ke Babel. Maka untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah di Yerusalem, mereka harus melakukan perkawinan campur dengan anak-anak penduduk negeri atau orang-orang Samaria tersebut. Ini loh alasannya Ibu Bapak. Kenapa mereka melakukan kawin campur agar mendapatkan kembali hak mereka atas tanah. Jelas ya? Makanya mereka melakukan kawin campur. Oke ya. Maka Ibu Bapak silahkan lihat di layar. Ezra melarang perkawinan campur kaum laki-laki Yahudi dengan anak-anak perempuan penduduk negeri atau orang-orang Samaria
Larangan itu hanya untuk kaum laki-laki yang mau kawin campur. Karena kaum perempuan yang menikah dengan laki-laki dari luar komunitas Yahudi tidak berpengaruh terhadap sistem warisan. Silakan dicatat. Jadi menurut Nehemia bab 13 ayat 25, yang dilarang melakukan perkawinan campur adalah laki-laki Yahudi. Jelas? Kalau perempuan Yahudi nikah atau kawin campur dengan pria dari bangsa lain, nggak masalah. Karena kaum perempuan Yahudi tidak berpengaruh terhadap sistem warisan. Jelas ya Bu Bapak ya. Ingat ya, saya pernah jelaskan bahwa kasta perempuan Yahudi itu di bawah laki-laki. Ya, karena hukum Yahudi itu sangat kuat, hukum patriarkalnya. Ya, yang sangat menjunjung tinggi derajat laki-laki. Maka kalau perempuan kawin campur ya silahkan, nggak peduli. Ya, silakan nanti catat Nehemia 13 ayat 25. Ya. Kaum perempuan memang tidak mendapatkan harta warisan kecuali perempuan itu berasal dari keluarga yang tidak memiliki ahli waris laki-laki. Silakan catat Bilangan bab 27 mengenai hukum warisan. Perempuan itu memang tidak mendapatkan hak atas warisan kecuali kalau dalam keluarga itu anaknya perempuan semua, baru mendapatkan warisan. Tapi kalau ada laki-laki, maka anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, Bilangan 27, silakan dicatat. Sebaliknya, jika laki-laki Yahudi menikahi perempuan asing, maka perempuan itu menjadi anggota komunitas Yahudi dan dengan demikian bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan orang laki-laki Yahudi kawin campur dengan perempuan non-Yahudi, maka itu dilarang. Kenapa? Tadi ya, karena benar-benar membuat murka Allah, ya, menajiskan perjanjian dengan Allah sehingga bisa menyebabkan pemunahan bangsa Israel. Ya, sudah tidak ada lagi benih yang kudus karena sudah bercampur dengan penduduk negeri yang menyembah Allah-Allah lain. Nah, sekarang Ibu Bapak lihat di layar. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan campur itulah yang membuat Ezra dan orang-orang yang masih takut akan Tuhan bereaksi terkejut, sedih, dan tidak dapat menerima pelanggaran itu. Reaksi Ezra yang terkejut merupakan tanggapan khas seperti orang-orang saleh dalam perjanjian lama ketika berhadapan dengan dosa bangsa Israel. Maka, arti mengoyakkan pakaian dan jubahnya adalah tanda berkabung. Kalau adalah perjanjian baru, kalau kita diminta untuk, atau para murid ya, diminta untuk menginjili namun tidak diterima, lalu kita diminta untuk mengoyakkan pakaian, ya, itu artinya kita berkabung. Ya, kenapa berkabung? Karena orang tersebut tidak menerima kabar gembira atau kabar sukacita Injil. Maka kita berkabung atas mereka. Itu artinya mengoyakkan pakaian atau mengoyakkan jubah. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi kalau istilah mengoyakkan pakaian itu artinya tanda berkabung. Oke, lalu Ezra juga mencabut rambut dari kepala dan jenggot merupakan tanda kesedihan yang tidak biasa atau kemarahan yang menyesakkan. Nah, itu arti dari mencabut rambut dan jenggot. Ya, kalau perempuan tentu yang dicabut rambutnya ya,
karena nggak punya jenggot gitu kan. Nah, kalau laki-laki bisa dua-duanya. Jadi kalau misalkan rambut saya itu sekarang sudah mulai meranggas, itu karena saya banyak cabutin. Artinya saya sedang merasakan kesedihan. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah frase atau kiasan mencabut rambut dari kepala, yaitu artinya sedang mengalami kesedihan yang luar biasa atau kemarahan yang menyesakkan. Nah, ini kita bisa pakai bahasa ini atau istilah teologis ini. Misalkan saya lagi marah nih dengan seseorang, saya cerita ke Max, Max, saya lagi mencabut rambut dari kepala, ya kan? Nah, orang-orang kan nggak tahu apa itu mencabut rambut dari kepala, gaya banget ya. Istilah mana itu ya? Nah, itu istilah biblis teologis ya. Jadi penting untuk kita pahami ini Ibu Bapak, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata Ezra mengalami kesedihan yang begitu luar biasa, kemarahan yang begitu menyesakkan, karena melihat orang-orang Israel tidak setia melakukan perkawinan campur. Jelas ya Ibu Bapak ya? Coba sekarang buka Bilangan 14 ayat 6. Bilangan 14 ayat 6. Silakan. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Nah, terima kasih Kak Yunita. Berarti tandanya apa? Sedang berkabung. Ya, nanti dalam Yosua bab 7 ayat 6 juga ada, Ayub 1 ayat 20 juga ada. Jadi mengoyakkan pakaian merupakan tanda berkabung. Ya, jadi kalau misalkan ada saudara kita, teman kita sedang berduka, ya, ada yang meninggal dunia, kita bilang sekarang bukan turut berduka cita, tapi saya mengoyakkan pakaian. Wow. Ya, biar lebih keren. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang coba buka Yesaya 22. Yesaya 22 ayat 11. Satu orang volunteer silakan. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu. Oh, sorry, Untuk salah Bu. Yesaya 22 ayat 12. Pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabut. Terima kasih Bu Hartini. Menggundul kepala itu sama dengan mencabut rambut dari kepala ya. Ya, istilahnya juga menggundul kepala. Itu artinya kesedihan yang luar biasa atau kemarahan yang menyesakkan. Ya. Nah, sekarang Ibu Bapak perhatikan nih, belas kasih Allah. Ya, jadi kalau gambaran Allah Perjanjian Lama itu begitu kejam, jangan lupa bahwa Allah dalam Perjanjian Lama juga penuh dengan belas kasihan. Ya. Meskipun demikian, penghukuman yang begitu besar, pembuangan ke Babel ya, dan belas kasih Allah, yaitu pembebasan dan pemulangan kembali ke Yerusalem, tidak membuat orang Israel itu jera. Makanya bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Ya, dari Mesir ya, waktu Musa memimpin mereka keluar sampai setelah dibuang kembali lagi pulang ke Yerusalem dari pembuangan Babel, mereka masih menjadi bangsa yang tidak setia. Ini sama seperti saya. Ya, berkali-kali ya maunya tobat, menyesal, datang ke ruang sakramen tobat, nggak lama kemudian jatuh lagi dosa yang sama, ya kan? Jadi
Sebenarnya bangsa Israel juga merupakan gambaran kita, ya, umat Allah saat ini. Ya, bebal, susah dibilangin, selalu jatuh lagi dalam dosa yang sama dan seterusnya. Jadi bangsa Israel itu dari keluaran Mesir sampai pulang dari pembuangan Babel dan pulang ke Yerusalem, mereka tetap menjadi bangsa yang bebal. Karena pada saat mereka pulang ke Yerusalem, mereka telah melanggar hukum Allah, yaitu hukum perkawinan campur. Nah, sehingga orang-orang Yehuda yang baru dibebaskan dan pulang kembali ke Yerusalem itu berbuat kesalahan lagi, yaitu melakukan perkawinan campur, padahal sudah ada peringatan yang keras bagi mereka, yaitu seperti yang tadi kita bahas di awal, ajaran Musa. Kitab apa tadi? Keluaran dan Ulangan. Ya, lalu juga ada nubuat Nabi Yehezkiel. Tadi juga ada kitab Maleaki. Ada juga tadi apa? Kitab Nehemia. Semuanya itu sudah ada. Tetapi mereka tetap melanggarnya. Dengan pelanggaran kembali, larangan Allah itu sesungguhnya penghancuran total terhadap umatnya merupakan hal yang wajar. Tetapi rupanya belas kasih Allah tetap melimpah sehingga Ezra dan umat Allah masih dapat mengakui dosa dan terluput dari hukumannya. Jadi Ibu Bapak ingat nih, meskipun mereka telah melanggar hukum perkawinan campur, namun Allah tetap memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, mengakui dosa-dosa mereka. Coba buka Ezra bab 9 ayat 7 sampai dengan 15. Satu orang volunteer tolong bantu bacakan. Ezra bab 9 ayat 7 sampai 15. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam, kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu, yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh mereka kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik,
dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau Maha Besar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Ibu. Bagus ya. Ungkapan penyesalan, pertobatan, luar biasa sekali. Melihat kebaikan Allah, dikatakan meskipun kami dibuang di Babel, tetapi kami masih dapat merasakan kebaikan-Mu melalui raja-raja Persia. Kami disayangi oleh mereka. Tapi lihat ayat yang ke-10. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Bayangkan Ibu Bapak, Allah itu sudah berbuat baik kepada bangsa Israel. Meskipun pada saat di pembuangan Babel, dikatakan bahwa mereka pun masih disayangi oleh raja-raja Persia. Mereka masih dipelihara oleh Allah. Tetapi setelah Ezra pulang, maka dikatakan, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Ezra kaget, marah, sedih, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaran hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar. Oleh karena kecemaran penduduk negeri. Siapa tadi penduduk negeri? Orang yang tinggal pada waktu pembuangan Babel. Yes. Jadi Yerusalem itu dalam keadaan cemar. Makanya pada saat Ezra masuk, Ezra kaget. Kok seperti ini? Imam-imam, orang Lewi, para pemimpin, kok tidak ada yang setia? Makanya Ezra sangat sedih, mengoyakkan pakaian dan mencabut rambut dan janggutnya. Yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan. Perhatikan, dengan segala kenajisan. Tadi ingat perkawinan campur. Menajiskan perjanjian dengan Allah. Makanya apa yang dilakukan oleh mereka dari ujung sampai ujung itu merupakan tindakan menajiskan. Sangat menajiskan. Maka nggak heran di ayat 14 Ezra bilang, tidakkah engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput. Jadi sangat wajar kalau Allah itu murka. Kalau Allah itu akan membinasakan orang-orang Israel. Karena sudah dibuang ke Babel, mereka nggak kapok. Mereka masih kawin campur. Melanggar perintah Allah. Ini orang maunya apa gitu kan? Ya, udah dihukum kok nggak tobat-tobat. Kalau bahasa sekarang itu udah bohwat lah, nggak bisa diomongin gitu kan. Buat apa lagi gitu kan?
Makanya Ezra bilang, ya sangat wajar kalau Tuhan itu murka. Tapi apa yang terjadi? Ayat 15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Lihat gambaran Allah perjanjian lama. Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasih. Orang Israel sudah tidak setia, melanggar perintahnya, melanggar hukumnya, menajiskan perjanjiannya dengan Allah, tetapi tidak dibinasakan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Jadi masih diberikan kesempatan untuk bertobat, mengakui dosa-dosanya. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Para imam masuk bait Allah dalam keadaan berdosa langsung meninggal seketika. Ya. Jadi para imam itu sebelum masuk bait Allah, ya, itu harus benar-benar dalam keadaan tahir, tidak berdosa. Harus memberikan korban penghapus dosa dulu. Karena kalau enggak, masih dalam keadaan berdosa, dalam keadaan najis, dia akan meninggal. Jadi tidak ada seorang pun dalam keadaan berdosa yang sanggup datang ke hadirat Tuhan. Maka Ezra itu kaget. Allah itu masih penuh dengan belas kasih. Bahwasannya dalam keadaan demikian, maka seharusnya tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Maka Ibu Bapak, teman-teman, that's why kenapa Gereja Katolik dalam perayaan Ekaristi, kita dalam keadaan dosa berat, tidak bisa menerima hosti tubuh Kristus. Jelas ya Ibu Bapak ya? Karena ini loh pentingnya kita memahami bahwa Allah itu sangat kudus. Ya, sehingga kita dalam keadaan dosa berat, kita harus dimurnikan dulu. Kita harus benar-benar dalam keadaan yang benar-benar tidak dalam keadaan berdosa berat. Karena kita nggak akan tahan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, maka terakhir, di bagian terakhir, Ezra meminta segenap orang-orang Yahudi termasuk para imam dan orang-orang Lewi bersumpah. Nah, ini langkah terakhir yang diminta oleh Ezra. Ya, jadi jangan karena Allah penuh dengan belas kasih memberikan kesempatan kita untuk hidup lalu kita kurang ajar. Jangan. Maka Ezra mengambil tindakan tegas, meminta para imam, orang-orang Lewi untuk bersumpah menceraikan istri-istri mereka dan menyuruh mereka pergi bersama dengan anak-anak yang mereka lahirkan. Coba buka Ezra 10 ayat 5. Jadi bayangkan Ibu Bapak, pemurnian bangsa Israel harus dilakukan sampai seperti itu. Silakan. Esra 10 ayat 5. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Nah, apa perkataannya? Apa sumpahnya? Ada di ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga. Silakan Kak Yunita. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Nah, jelas Ibu Bapak ya.
Tuan di situ yaitu Ezra ya, menurut nasihat Tuan. Karena Ezra sudah diberikan kuasa oleh Raja Persia. Ya, jadi ingat bahwa mereka diminta untuk mengusir istri dan anak-anak mereka. Nah, ya, lihat bagian dari pemurnian. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Dan itu dimulai dari para imam dan orang-orang Lewi dulu. Maka sesudah upacara sumpah itu, Ezra tetap bertahan dalam puasa dan suasana berkabung. Ayat yang ke-6, silakan Kak Yunita. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin El-Yasib. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jadi selalu ada minimal satu orang yang berkorban. Ya, kalau ada satu orang benar aja, ya kan, maka Allah akan berpikir kembali untuk memusnahkan bangsa itu. Dan ini Ezra. Keren ya. Jadi Ezra itu bayar harga. Dia sedih melihat bangsa Israel kok seperti itu. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, sekarang bagian terakhir penutup. Oke. Oh, ini sesudahnya ya. Ezra 10 ayat 10. Silakan. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. 11-14, Bu. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami." Nah, terima kasih Ibu Hartini. Lihat Ibu Bapak prosesnya, ya. Prosesnya di mana Ezra meminta orang-orang Israel itu untuk langsung menceraikan, ya, istri dan mengusir mereka semua. Coba perhatikan dengan jelas ayat yang ke-11. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan. Nah ini, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Silakan dicatat nih. Jadi benar-benar tegas. Ya, berkali-kali Ezra meminta agar orang-orang Israel mengusir istri dan anak-anak mereka. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Jadi mereka langsung menjawab dan berseru bahwa dikatakan, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Ternyata mereka sadar itu memang kewajibannya, ya, mengusir anak dan istri mereka. Ya, maka sekarang lihat bagian terakhir ayat 19. Silakan satu orang volunteer.
Ayat 19. Dengan memegang tangan mereka itu, berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka akan mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Nah, terima kasih Ibu. Jadi ingat ya, setelah mereka setelah mereka mengusir istri dan anak-anak mereka, mereka langsung mempersembahkan korban penebus salah. Nah, ya, ini adalah tanda pertobatan. Ya, maka sebagai penutup, menurut Ezra, peristiwa pembuangan ke Babel merupakan hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka yang telah berpaling dan meninggalkan Tuhan dengan menyembah allah-allah lain. Oleh karena itu, sesudah pembuangan ke Babel, bangsa Yehuda sadar bahwa demi menjauhkan diri dari melakukan dosa dan mendapatkan hukuman yang sama, maka mereka harus menyingkirkan segala bentuk pengaruh bangsa asing. Tidak ada kompromi. Demi pemurnian bangsa Yahudi dari segala unsur asing, maka termasuk istri dari bangsa asing yang menikah dengan laki-laki Yahudi dan anak-anak mereka harus dipisahkan dan dipulangkan meskipun kehidupan keluarga itu baik-baik saja. Selesai. Nah, ada pertanyaan. Pas 8:30.